kembali lagi di Getasi, satu cerita sejuta motivasi. Kenalin, aku Zulfi yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang aku udah sama kakak narasumber kita yang keren banget nih. Mungkin dari kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari NIP, dari nama, prodi, dan fakultasnya. Jadi, halo, perkenalkan nama saya Fatihah Sania. Saya biasanya dipanggil Sani. Saya kebetulan dari Fakultas Hukum, jurusannya Ilmu Hukum angkatan 2024. Halo Kak Sani. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Kak kabarnya Kak? Wah, alhamdulillah baik juga Kak. Oke, boleh nggak nih Kak diceritain sedikit tentang Kak Sani, mulai dari kesibukannya apa aja nih Kak di hari sekarang? Untuk kesibukannya itu sebenarnya di 2 bulan terakhir ini ya, November sama Desember ini sebenarnya sibuk banget. Terutama kan di bulan November ini saya juga jadi panitia lomba festival olahraga kabupaten di Kabupaten Banyumas, kebetulan di Induk Olahraga Karate. Kemudian baru saja kemarin saya menjadi ketua panitia di kejuaraan provinsi Indonesia Budokan Federasi di Kabupaten Demak, baru saja kemarin. Dan di Desember nanti saya juga mewakili Kabupaten Banyumas untuk mengikuti lomba festival olahraga daerah di Surakarta. Wah, luar biasa padat sekali kesibukannya ya Kak. Tapi di tengah semua itu, Kak Sani sukses mengukir prestasi di dunia karate. Nah, sedikit fun fact nih teman-teman. Jadi Kak Sani ini merupakan mahasiswa KIPK berprestasi yang telah memenangkan banyak perlombaan karate, baik di kategori individu ataupun bergu. Nah, bisa diceritain sedikit nggak Kak, awal mula Kakak tertarik dan mulai menekuni dunia karate itu kapan? Sebenarnya untuk menekuni dunia karate sendiri itu sejak 2 tahun Kak. Iya, jadi pada 2 tahun itu ayah juga mengajak saya untuk ayo coba-coba latihan gitu kan, masih kecil gitu kan Kak. Nah, itu diajak lari, diajak mukul dikit-dikit gitu. Terus kemudian ayah mencoba mengembangkan bakatnya Sani juga untuk mengikuti lomba waktu itu di usia 4 tahun. Jadi pada usia 4 tahun itu masih TK, diajak lomba sama ayah kebetulan pertama kali di Grobogan. Dan itu alhamdulillah mendapatkan juara dan sampai sekarang itu masih aktif menjadi atlet juga gitu. Tapi untuk di tahun 2023 itu kebetulan saya kan awalnya di perguruan lama karena ada suatu hal desakan masalah yang saya juga tidak tahu ini masalahnya apa, mungkin internal. Jadi saya dikeluarkan dan saya mencoba mencari jati diri baru untuk mengikuti karate yang baru. Dan di tahun 2023 itu awal mula saya mencoba mengikuti karate yang berunsur ada tradisionalnya, seperti ada menggunakan tongkat, menggunakan pedang, menggunakan nunchoku itu dan lain sebagainya. Oke, begitu ya. Berarti ketertarikan ini sudah ada sejak lama ya Kak? Nah, di kompetensi kemarin yang pernah Kakak ikuti nih, kan ada beberapa kategori termasuk bergu, campuran, dan weapons. Dari sekian banyak kategori yang Kakak ikuti, mana sih yang paling menantang dan kenapa? Kalau yang paling menantang itu kan sebenarnya dari weapons ya. Jadi weapons itu menggunakan alat peraga seperti itu. Sebenarnya saya itu kan dari karate yang umum, yang biasanya itu kan memang ya udah gerakan-gerakan aja, ada kata, ada kumite gitu. Tapi dengan saya pertama kali tahu nih kayak ini apa gitu, sempat searching juga di internet, di YouTube atau di Facebook. Waktu itu kebetulan kan Facebook saya ketemunya itu pada pakai alat peraga gitu. Jadi kayak coba latihan untuk ikut di Fornas 7 di Bandung itu, dan gak tahu alhamdulillah dapat. Wah, keren banget ya Kak. Sebagai mahasiswa yang juga sebagai atlet nih, pasti harus pandai mengelola waktu dan energi. Saat persiapan menuju lomba kemarin, apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi baik secara fisik maupun mental? Kalau tantangannya sebenarnya nggak tahu nih Kak ya dimulai dari mana, karena di sisi lain kan juga harus membagi waktu nih antara bagaimana perkuliahan, terus bagaimana adanya lomba-lomba yang seperti ini kan juga saya kan di lomba ini selain menjadi atletnya juga sebagai panitianya. Jadi untuk pembagian waktunya cukup susah, tapi tetap dijalani aja pelan-pelan seperti itu. Dan agak cukup sulit juga ya di akademiknya karena harus sedikit ditinggal sebentar untuk kegiatan yang lebih ini diutamain dulu seperti itu. Oke, wah, berarti
cukup banyak tantangannya ya kak. Setelah melewati semua tantangan-tantangan itu, kakak kan berhasil nih di beberapa kategori. Gimana sih rasanya bisa dapat hasil sebesar itu di ajang yang sama? Pasti bangga banget gak sih kak? Kalau bangga, alhamdulillah, tapi ada rasa sedihnya juga karena mungkin apa istilahnya, mendapatkan juara yang di bidang hal yang baru dan mencoba hal yang baru itu memang senang, tapi kadang-kadang juga ada suatu cita-cita yang pengen banget nih kak saya wujudkan, tapi hingga sekarang pun saya belum mewujudkan itu, dan ada senangnya juga dan ada sedihnya juga di situ. Wah, kalau boleh tahu apa tuh kak perlombaan yang pengen diraih itu? Dulu itu waktu masih berfokus di dunia non akademik, dulu itu kan ikut lomba-lomba itu banyak banget gitu. Nah, orang tua terutama ayah dulu tuh pengen kalau saya bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan bergengsi seperti ada Porprov, PON, SEA dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu SMP ya, saya juga ingin berfokus di non akademik seperti waktu saya SD, dan dulu itu sempat mendapatkan kuota untuk mencoba mengikuti itu, tapi tidak bisa karena saya kebetulan korban pembulian. Jadi semenjak kejadian itu saya tidak berfokus ke dunia non akademik dan beralih ke dunia akademik karena pembulian. Wah, berarti ada kisah tersembunyi di balik penghargaan itu ya kak. Oke, selanjutnya mungkin aku izin bertanya kak, gimana sih cara kakak untuk menceritakan gimana cara proses kakak waktu sebelum perlombaan itu? Adakah persiapan khusus ataupun apa yang harus dipersiapkan? Untuk persiapan lombanya itu memang pertama itu latihan biasa, seperti kayak itu kan udah di TC seperti itu, kayak ada jadwalnya, misal hari ini latihannya fisik, terus nanti misalkan paginya fisik, terus nanti sorenya itu latihan yang jurus atau yang kata, terus nanti di hari berikutnya itu nanti diselang-seling ada komite yang tarung juga, itu dilakukan terus fisik, kata, komite, fisik, kata, komite, pakai senjata gitu terus. Dan mungkin karena ini ada kesibukan akademik juga, jadi untuk latihannya tidak sekonsisten seperti biasanya seperti itu kak. Dan karena ya terbagi juga, jadi panitia iya, jadi atletnya iya, terus ada aktivitas kuliah juga iya, jadi kebagi-bagi dan tidak seperti biasanya seperti itu. Tapi memang utamanya memang harus latihan aja gitu, konsisten. Oke, berarti kuncinya itu konsisten ya kan, dan dijalani aja. Iya. Sejauh ini siapa sih sosok yang paling berjasa atau yang paling mendukung kakak sampai sejauh ini bisa ada di dunia karate? Kalau yang paling berjasa ya tentunya keluarga gitu. Pertama ayah ya, karena yang dari kecil mendukung bakatnya saya kan juga dari ayah, terus kemudian ibu juga gitu. Kalau teman itu mungkin baru-baru ini ya kak ya, kalau dulu sebelumnya saya tidak memiliki teman dan ya sudah fokus dengan karate sendiri, terus kemudian yang dukung itu selalu orang tua, kalau teman juga baru-baru ini, tapi yang paling utama memang dari orang tua gitu. Oke, berarti ayah ini emang sosok yang sangat berharga dan sangat mendukung kakak ya kak? Iya. Setelah pencapaian yang telah dicapai nih, apa target atau impian kakak selanjutnya di dunia karate? Kalau impiannya itu sebenarnya masih ada keinginan atau harapan untuk bisa mengikuti lomba-lomba bergengsi seperti tadi ya kak, walaupun kalaupun memang nanti qadarulahnya tidak tercapai, setidaknya di dunia karate ini saya bisa ingin mengembangkan karate lain, dan juga kebetulan kan saya juga menjadi ketua di Yayasan Pendidikan Olahraga Karate di Kabupaten Banyumas, dan diharapannya saya juga bisa mengembangkan karate nih. Jadi karate ini nggak cuma sebagai olahraga prestasi aja, tapi juga bisa memasyarakatkan olahraga, terutama di olahraga karate seperti itu. Berarti impiannya sangat besar nih ya kak. Semoga semua impiannya bisa segera tercapai. Ya, amin. Nah, ada nggak sih kak pesan atau nasihat nih buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang juga di bidang olahraga, terutama di bidang karate ini? Untuk pesannya dari saya sih, kalau misalkan masih
berjuang di bidang olahraga diteruskan aja, nggak apa-apa. Mungkin memang tantangannya memang berat gitu, apalagi yang tidak didukung secara ekonomi, yang kemudian itu membuat mimpinya terkubur, itu nggak apa-apa, dan dicoba lagi aja untuk mengikuti olahraga lain. Sama seperti saya juga sebenarnya ada keinginan yang belum tercapai, juga dijalani aja pelan-pelan. Kalau memang bukan rezekinya ya yang penting kita sudah berusaha gitu loh Kak, untuk pernah nih mengikuti lomba ini, pernah nih aku mendapatkan ini di olahraga yang aku mau, seperti itu. Walaupun memang di kedepannya tidak tahu apakah bisa mewujudkan itu, mimpi kecil itu atau mimpi besar itu atau tidak, yang penting sudah pernah merasakan di kejuaraan dan mendapatkan penghargaan. Tetap semangat. Oke, terima kasih Kak untuk pesan-pesannya buat teman-teman. Kalau Kakak bisa merangkum perjalanan nih dalam satu kalimat seperti apa yang paling menggambarkan perjuangan Kakak selama ini? Kalau kalimat mungkin lebih kepada air mata yang harus dikeluarkan ya untuk bisa mencapai di titik ini, karena banyak sekali perjalanan-perjalanan yang dulunya pernah di atas dan lambat laun karena suatu kejadian harus memulai dari nol lagi, dan itu susah dan itu tidak apa-apa. Oke, sebelum benar-benar ditutup nih, boleh nggak Kak kita jargon dulu? Iya. Oke, kalau aku bilang getasi, nanti Kakak bisa bilang satu cerita sejuta motivasi. Oke Kak? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Getasi, satu cerita sejuta motivasi. Oke, terima kasih Kak Sani atas cerita yang sudah dibagikan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi banyak mahasiswa KIPK yang lain. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya ya. Bye-bye, terima kasih semuanya.